Amin. Puji Tuhan atas kesaksian yang begitu baik yang telah kita dengarkan, bagaimana penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa. Untuk itu kami tetap mengajak pemirsa untuk dapat mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur ke Hope Channel Indonesia. Saat ini kita bersama dengan Pak Pendeta Anggi Musuh. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta, bisa dengar suara kita? Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Pendeta. Kita akan mulai sesi doa kita. Sebentar saya akan membacakan permohonan doa dari para pemirsa dan nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan. Oke, untuk permintaan doa yang pertama datang dari Bapak Luther, minta didoakan. Mohon doakan saya agar dapat tetap sehat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan. Doakan juga agar saya dan keluarga dapat lebih saling mengasihi. Berikutnya datang dari Bapak Sofi. Mohon doakan saya dalam pergumulan di pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar supaya dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anak-anak. Berikutnya datang dari Oma Vince. Mohon doakan agar saya selalu dalam keadaan sehat dan memiliki hati yang sabar untuk menghadapi setiap pergumulan. Selanjutnya datang dari Bapak Herman. Mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Untuk Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan. Baik, selamat malam pemirsa channel. Di malam hari ini, ayat yang ingin saya bagikan dalam Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para pemirsa Hope Channel, di malam hari ini, di dalam buku Mazmur pasal 27 mengingatkan kepada kita, Raja Daud memberikan kekuatan lewat firman-Nya di dalam Mazmur pasal 27 bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan yang kita alami, tapi yakinlah dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menghindarkan kita dari setiap mara bahaya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itu maju terus di dalam Tuhan. Berpegang terus pada ketetapan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan ada kemenangan. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk kami puji sembah siang dan malam. Di malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami, sebelum kami menyampaikan permohonan-permohonan kami, usulan doa yang telah disampaikan untuk kami doakan. Ampuni kami dari segala keterbatasan kami, sehingga melayakkan kami untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan setiap permohonan kami. Di malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Luther. Kiranya Tuhan memberkatinya dengan kesehatan, dan dia boleh bersukacita dalam menjalankan kehidupannya. Dalam setiap hari dia tetap merasakan berkat Tuhan. Dan kami juga mendoakan untuk Bapak Sofi.
Kiranya Tuhan berkati dalam pergumulan di pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar supaya dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan akan sekolah anak-anaknya. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan yang dia kerjakan. Berkat sorga Engkau akan berikan sehingga dia tetap merasakan dan menikmati bahwa Tuhan memberkati akan kehidupannya. Kami berdoa untuk Oma Vinca. Kiranya Engkau memberkati Oma dengan kesehatan dan memiliki hati yang sabar untuk menghadapi setiap pergumulan yang dia alami. Dan biarlah janji Tuhan, jaminan Tuhan lewat Mazmur pasal 27 menjadi kekuatan bagi Oma Vinca. Dia selalu berpengharapan di dalam Tuhan dan dia selalu melewati pergumulan karena Tuhan yang memberkatinya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Bapak Herman. Kiranya Engkau memberkatinya juga dengan kesehatan yang lebih baik setiap harinya, agar ketika dia menjalani kehidupan dapat berjalan dengan baik, tidak terhalang dengan sakit penyakit. Nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan segala pergumulan-pergumulan yang mereka alami, Tuhan akan berikan kekuatan sehingga mereka dapat menjalani semuanya, dapat berjalan dengan penuh sukacita karena Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan doanya. Saya akan kembali membacakan permintaan doa yang datang dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Berikutnya datang dari Ibu Tuyu. Mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik. Doakan juga agar saya dan Ibu boleh memiliki komunikasi yang lebih baik dan lebih saling mengasihi. Kemudian datang dari Bapak Sam. Mohon doakan saya dalam pekerjaan agar selalu diberikan keselamatan dan berkat. Doakan juga seluruh keluarga besar dimanapun mereka berada. Selanjutnya datang dari Ibu Ripka. Mohon doakan saya dalam pergumulan kesehatan dan permasalahan yang saat ini saya hadapi. Kiranya Tuhan menolong. Selanjutnya datang dari Bapak Situmorang. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan selalu. Untuk Pak Pendeta dipersilakan memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, untuk ayat penguatan selanjutnya, saya ambil dari Markus pasal yang keempat, ayat 38 sampai 41. Firman Tuhan berkata di sana, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara murid-murid Yesus, ketika Yesus memanggil mereka menyeberangi danau Galilea, dan ketika mereka di tengah danau, ombak taufan mengamuk dan membuat perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam, dan mereka membangunkan Yesus. Ketika mereka membangunkan Yesus, apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal yang keempat ini? Diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Artinya saudara-saudara, ketika mereka menghadapi masalah, mereka membangunkan Yesus, mereka datang kepada Yesus, dan ketika Yesus berkata, diam, tenanglah, danau itu menjadi teduh sekali. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, mari kita selalu datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, di malam hari ini kami melanjutkan doa kami. Kami mendoakan untuk Ibu Tuyu. Kiranya Engkau memberkatinya dengan kesehatan yang baik, dan biarlah dia boleh memiliki komunikasi lebih baik dan lebih sering mengasihi
kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dan biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Sam. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaannya, agar selalu diberikan keselamatan dan berkat. Dan biarlah seluruh keluarga besarnya, dimanapun mereka berada, tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ripka. Kiranya Engkau memberkati pergumulan kesehatan dan permasalahan yang saat ini dia hadapi. Biarlah tangan Tuhan akan memberkatinya, menolong dia sama seperti Tuhan menolong murid-murid ketika menghadapi badai dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Situmorang. Kiranya Engkau memberkatinya yang saat ini dalam pemulihan dari sakit. Biarlah pemulihan sejati dari surga boleh bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan doanya. Kita akan melanjutkan sesi doa kita Pak Pendeta. Saya akan membacakan permintaan doa dari para pemirsa dan nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Selanjutnya datang dari Bapak Nikodemus. Mohon doakan anak-anak saya yang sedang dalam proses mengikuti ujian penerimaan PNS dan juga yang sedang dalam proses persiapan wisuda. Kiranya Tuhan menolong selalu. Selanjutnya datang dari Ibu Nila. Mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Ibu Victoria. Mohon doakan untuk keluarga saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Ibu Veronica. Mohon doakan agar saya selalu dalam keadaan yang sehat. Mohon doakan juga proses pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih di daerah kami agar dapat berjalan dengan lancar. Untuk Pak Pendeta, kami persilahkan memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, saudara-saudara, kembali lagi saya membacakan ayat motivasi untuk kita. Roma 12, ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, mari dalam segala kehidupan kita, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan dalam segala aktivitas kita. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kerajinan kita menyala di dalam Tuhan dalam melayani Tuhan, maka di dalam segala pergumulan kita akan dapat lewati bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita bertekun di dalam doa. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita, untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Dalam pergumulan kita selalu datang di dalam doa. Karena hanya lewat doa, kita mendapatkan kekuatan dan kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Kita akan datang dalam doa untuk kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini, kami mendoakan untuk beberapa usulan doa. Kiranya Engkau memberkati Bapak Nikodemus, memberkati anak-anaknya yang sedang dalam proses mengikuti ujian penerimaan PNS dan juga sedang proses persiapan wisuda. Kiranya berkat surga boleh menjadi bagian mereka. Pertolongan surga selalu mereka rasakan. Sehingga apapun yang terjadi, mereka mempasrahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan ada pengharapan, ada jawaban-jawaban doa. Kami juga berdoa untuk Ibu Nita. Kiranya Engkau memberkati suaminya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kira uluran sorga boleh menjadi bagiannya. Jamahan tangan Tuhan boleh menjadi bagiannya. Sehingga suami dari Ibu Nita boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Ibu Victoria. Kiranya Engkau memberkati keluarganya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit.
berkat yang sama boleh menjadi bagiannya, pemulihan yang sama yang dari sorga boleh menjadi bagian dari Ibu Victoria bersama dengan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Veronica. Kiranya Engkau memberkatinya dalam dalam keadaannya yang kurang sehat. Kiranya Engkau memberkati dia dan juga memberkati proses pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih di daerahnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya mereka tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan sudah mendoakan. Kita akan membacakan kembali permintaan doa dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Berikutnya datang dari Ibu Sri. Mohon doakan agar mata dan penglihatan saya dapat pulih kembali seperti sedia kala. Kiranya Tuhan menolong. Selanjutnya datang dari Ibu Dirline. Mohon doakan ibu saya yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Bapak Dombek. Mohon doakan saya yang saat ini dalam keadaan sakit jantung dan sesak nafas. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Selanjutnya datang dari Bapak Carlos. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang menjalani pendidikan keagamaan di Jakarta. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kelancaran. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, saudara-saudara, saya melanjutkan dengan bacaan ayat motivasi Yeremia pasal 29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa-bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, kembali kita diingatkan dengan janji daripada Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Cari Tuhan, saudara-saudara, kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Cari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan terus menolong akan kehidupan kita. Kiranya Tuhan sumber berkat akan memberkati saudara dan saya dalam segala pergumulan kita, sehingga kita boleh menikmati dan merasakan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan datang di dalam doa. Mari kita kembali tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan di sorga untuk janji yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pengharapan yang kami selalu terima bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan bagi kami semua. Di malam hari ini kami berdoa untuk Ibu Sri. Kiranya Tuhan memberkati agar mata dan penglihatannya dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan biarlah Tuhan selalu menolong dia dan dia dapat gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Dirline. Kiranya Engkau memberkati yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kiranya berkat sorga boleh menjadi bagiannya. Dia boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Di malam hari ini kami mendoakan untuk Bapak Dombek. Kiranya Engkau memberkatinya yang saat ini dalam keadaan sakit jantung dan sesak nafas. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga dia boleh merasakan kesembuhan dan dia dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa
untuk Bapak Carlos. Kiranya Engkau memberkati anaknya yang saat ini sedang menjalani pendidikan keagamaan di Jakarta. Dan biarlah pertolongan sorga boleh menjadi bagian dari anak Bapak Carlos. Sehingga diberikan kelancaran. Dan apa yang dia ingin cita-citakan dapat berjalan dengan baik. Dia boleh raih karena Tuhan menuntun kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan doanya. Kita akan melanjutkan sesi doa kita Pak Pendeta. Saya akan membacakan permintaan doa dari para pemirsa dan nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat kekuatan dan mendoakannya. Permintaan doa berikutnya datang dari Bapak Ledis. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Ibu Alma. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit mah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya. Selanjutnya datang dari Saudari Cheryl. Mohon doakan saya dalam pergumulan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya pribadi. Selanjutnya datang dari Ibu Novinda. Mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Untuk Pak Pendeta kami persilahkan. Baik, sebelum kita berdoa, saya ingin bacakan dalam Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbingku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di malam hari ini sebelum kita datang dalam sesi doa selanjutnya, kita diingatkan bahwa di dalam tangan Tuhan kita selalu aman. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu meluputkan kita dan memberikan keadilan bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan-permohonan kita dan doa-doa kita. Karena Tuhanlah tempat kita berlindung. Karena Tuhanlah tempat batu kita, pertahanan kita. Dan oleh karena nama Tuhan, kita akan terus dibimbing dan akan terus dituntun oleh Yesus Kristus. Biarlah kita boleh senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dalam perlindungan kasih Tuhan, sehingga kita tetap merasakan dan menikmati akan berkat-berkat yang terindah yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan datang dalam doa. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami melanjutkan dalam doa kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ladis. Kiranya Engkau memberkatinya saat ini yang dalam keadaan Recording stopped. biarlah Tuhan memberikan kesembuhan dengan sepenuhnya, sehingga dia dapat menjalankan segala tanggung jawab, dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Alma. Kiranya Engkau memberkatinya yang saat ini dalam keadaan sakit mah. Zaman surga boleh menjadi bagiannya. Dan kami juga mendoakan untuk saudari Cheryl. Kiranya Engkau memberkatinya dalam pergumulan pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya secara pribadi. Dalam pekerjaannya Tuhan akan senantiasa memberkati. Dan dia boleh tetap merasakan berkat dari surga. Kami juga mendoakan untuk Ibu Novinda. Kiranya Engkau memberkatinya, suaminya yang saat ini mengalami keadaan sakit. Kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagiannya. Jamahan Tuhan selalu menjadi bagian dari suami dari Ibu Novinda, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan dan dia dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Kita akan melanjutkan sesi doa kita. Saya akan bacakan permintaan doa berikutnya datang dari Ibu Ane. Mohon doakan proses penjualan rumah yang saat ini sedang saya usahakan. Doakan juga agar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang libur di hari Sabat. Berikutnya datang dari Ibu Heli Londa. Tolong doakan menantu saya Cherry Palitampi yang baru dioperasi di Rumah Sakit Dr. Kandau, Malalayang, Manado. Semoga Tuhan memberikan pemulihan. Selanjutnya datang dari Bapak Talanila. Mohon doakan saya agar dipulihkan dari sakit syaraf. Kiranya Tuhan menolong. Selanjutnya datang dari Bapak Matthew Luke. Tolong doakan kami, keluarga Kapojos Nelwan, tetap setia sampai akhir. Tolong doakan kesehatan kami. Untuk Pak Pendeta, kami persilahkan untuk memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, 1 Korintus pasal 15 ayat 58 firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita harus ada di dalam tangan Tuhan. Jangan goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam ayat ini memberikan jaminan pengharapan bagi saya dan saudara, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Mari kita bekerja bagi Tuhan. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Maka segala pergumulan kehidupan kita akan ada jalan keluar. Tidak akan Tuhan biarkan umat-umatnya menghadapi pencobaan yang melebihi daripada kemampuannya. Dan upaya kita, usaha kita tidak akan sia-sia karena kita bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan datang dalam doa selanjutnya. Mari kita sekali lagi tunduk kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu mendoakan Ibu Anne. Kami memohon kiranya Tuhan memberkatinya dalam proses penjualan rumahnya saat ini yang sementara mereka usahakan. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ada orang yang Tuhan kirim untuk membantu keluarga ini. Dan juga kami doakan agar Ibu Anne bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak menghalangi dia dalam berbakti kepada Tuhan. Dan biarlah dia akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Heli Londa. Kiranya Engkau memberkatinya. Engkau selalu bersama-sama dengannya. Secara khusus kami doakan untuk menantunya Sheryl Palitampi yang baru selesai dioperasi di Rumah Sakit Dr. Kando, Malalayang, Manado. Kiranya Engkau memberkatinya. Ketika Engkau telah memberkati pasca operasi, akan memberikan pemulihan yang sejati dari surga. Sehingga dia boleh merasakan berkat kesembuhan, berkat pemulihan yang berasal dari surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Talanila. Kiranya Engkau berkati dia dalam pemulihan dari sakit saraf. Biarlah Engkau menolong, memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia dapat lewati pergumulan pemulihan ini. Dapat berjalan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Kapoyos Nelwan, agar mereka tetap setia sampai akhir di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh tetap setia dalam Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan sudah mendoakan. Kita akan melanjutkan sesi doa kita Pak Pendeta. Saya akan membacakan permohonan doa berikutnya. Datang dari Lora Siringoringo. Mohon didoakan saya agar Tuhan hentikan orang-orang yang mengganggu saya dengan kuasa-kuasa kegelapan dan juga kesehatan saya. Berikutnya datang dari Butsberry Kapoyos. Tolong doakan buat kesehatan pemulihan mental saya. Berikutnya datang dari Ibu Dina.
Mohon doakan keluarga kami agar selalu dalam kesehatan. Doakan juga agar seluruh keluarga mau untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan seluruh kebenarannya. Selanjutnya datang dari Ibu Maria, mohon doakan anak saya saat ini sedang proses untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Untuk Pak Pendeta, kami persilakan memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Ayat sebelum kita datang di dalam doa, Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat nasihat yang dituliskan oleh Nabi Daniel, kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, hanya ada satu jalan keluar, yaitu datang kepada Tuhan di dalam doa. Seperti Daniel ketika dia berada di istana raja, banyak orang ingin menjatuhkan kehidupannya. Banyak orang yang tidak senang dengannya. Dengan cara untuk menjatuhkan Daniel hanya dengan berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika dibuat satu aturan bahwa siapa yang memuji selain memuji kepada raja akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika mendengarkan perintah larangan itu, Daniel tidak gentar. Malah sebaliknya, dia semakin berketetapan hati di dalam Tuhan. Ayat ini dikatakan bahwa seperti yang biasa dia lakukan. Artinya sebelum-sebelumnya dia selalu datang dalam doa kepada Tuhan ketika ada masalah. Hal yang sama dia lakukan ketika menghadapi masalah yang sangat besar. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di dalam doanya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Marilah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem kehidupan kita, tantangan-tantangan yang kita alami, mari kita datang di dalam doa. Karena hanya dengan doa, kita boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan hanya melalui doa. Karena saya percaya bahwa di dalam doa ada jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Sama seperti Daniel, ketika dia berdoa, konsekuensi tetap ada. Tetapi Tuhan melindunginya, memberkatinya. Sekalipun dilempar ke gua singa, dia tidak diapa-apakan di sana. Dia tidak ada goresan di dalam tubuhnya. Karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Mari kita menaruh kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, Tuhan akan terus menolong kita dan kita akan terus datang di dalam doa, berbakti kepada Tuhan. Tuhan berkati, mari kita kembali tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di malam hari ini, kami lagi melanjutkan dalam usulan doa untuk kami doakan. Kiranya Tuhan memberkati Lora Sirong Ngorangi. Kiranya Engkau memberkatinya. Tuhan memberkati dia, agar dia boleh dihindarkan dari orang-orang yang mengganggu dia, dengan kuasa-kuasa kegelapan dan juga kesehatan yang Engkau berkati. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu menjauhkan umat-umatnya. Tuhan akan selalu menjauhkan orang yang berharap kepadanya dari segala kejahatan. Dan biarlah itu boleh menjadi bagian dari saudara kami. Kami juga berdoa untuk Bootsberry Kapoyos. Kiranya Tuhan berkatinya dalam pemulihan mentalnya. Kiranya dia boleh pulih seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Dia boleh merasakan kesehatan yang seutuhnya. Dan dia boleh melaksanakan segala aktivitasnya. Dan dia dapat memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Dina. Kami mendoakan keluarganya agar selalu dalam keadaan sehat. Dan biarlah seluruh keluarganya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seluruh kebenaran mereka boleh terima. Dan kerinduan kami dapat hidupkan satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kami semua dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga. Kami berdoa untuk Ibu Maria. Kiranya Engkau berkati anaknya yang saat ini dalam proses untuk mencari pekerjaan.
Kiranya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar yang mereka hadapi. Karena kami percaya ketika mereka berdoa dan mereka bekerja, maka Tuhan menyiapkan satu pekerjaan yang baik dan mereka dapat merasakan dan menikmati bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah semuanya kehendak Tuhan yang jadi, karena kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk ayat kekuatan dan sudah mendoakan. Kita akan melanjutkan untuk permohonan doa berikutnya. Datang dari Ibu Kristina, mohon doakan cucu saya yang kondisi kesehatannya kurang baik. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berikutnya datang dari Bapak Filipus, mohon doakan anak saya yang sedang dalam kondisi sakit pasca melahirkan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Selanjutnya datang dari Ibu Landina, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit karena syaraf terjepit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Selanjutnya datang dari Bapak Yohanes, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Untuk Pak Pendeta, kami persilahkan memberikan ayat kekuatan dan mendoakan. Baik, ayat selanjutnya di dalam Ayub 42, ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat ini menjadi ayat penguatan bagi saya dan saudara-saudara, bahwa lewat peristiwa dari Ayub, Ayub memberikan gambaran kehidupan yang seutuhnya hidup di dalam tangan Tuhan. Walaupun dia mengalami peristiwa yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya, dia harus menghadapi pencobaan yang begitu besar. Dia menghadapi tantangan-tantangan hidup yang begitu besar. Dia harus kehilangan harta benda. Dia harus kehilangan anak-anaknya. Tetapi dia tetap kepada Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam Tuhan, dia akan selalu diberikan kemenangan. Walaupun banyak pergumulan yang dia alami saudara-saudara. Tapi akhirnya firman Tuhan katakan, akhir dari perjalanan tantangan hidup dari Ayub. Ayub 42 ayat 2 katakan di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub dia mengungkapkan dalam segala apa yang kapasitasnya yang dia miliki saat itu. Dia katakan bahwa dia tahu, Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Walaupun melihat rentetan peristiwa yang dihadapi olehnya. Dihadapi oleh Ayub begitu banyak masalah. Tetapi dia masih sanggup berkata bahwa dia tahu engkau sanggup, Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Mari kita selalu aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami banyak kerikil di dalam kehidupan, banyak tantangan hidup. Tapi saya percaya, saya yakini ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga bisa berkata sama seperti Ayub, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di malam hari ini, kami juga mendoakan untuk Ibu Kristina. Kiranya Engkau memberkati cucunya yang dalam kondisi kesehatannya kurang baik. Kiranya jamahan sorga boleh menjadi bagiannya. Uluran tangan sorga boleh menjadi bagian dari cucu Ibu Kristina. Sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Filipus. Kiranya Engkau memberkati anaknya yang sedang dalam kondisi sakit pasca melahirkan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan dan pemulihan kepadanya. Dan biarlah Engkau berkati anak yang Engkau telah titipkan dalam masa pertumbuhannya. Dan biarlah mereka boleh tetap memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Ibu Landina. Kiranya Engkau memberkatinya yang saat ini dalam keadaan sakit karena saraf terjepit. Biarlah uluran tangan sorga, jamahan sorga boleh menjadi bagiannya. Dia boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal dari sorga. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes. Kiranya Engkau memberkatinya yang saat ini dalam kondisi sakit. Biarlah penyembuhan sorga boleh menjadi bagiannya. Kami selalu mengharapkan bahwa Tuhan akan menyatakan kesehatan, kesembuhan di dalam kehidupan kami ketika kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah
Setiap doa-doa kami Tuhan selalu mendengar dan akan menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk setiap ayat kekuatan dan sudah mendoakan permohonan doa kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Pak Pendeta.